Semarang. Alhamdulillah. الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Hari kiamat, apakah hari kiamat? Tahukah engkau apakah hari kiamat? Dulu pernah ada kaum Samud, kaum Ad yang mendustakan hari kiamat. Tapi kaum Samud Allah binasakan dengan suara petir yang keras menyambar. Dan kaum Ad Allah binasakan dengan angin topan kencang yang bertiup dan sangat dingin. Mendustakan hari kiamat. Kaum Ad dalam surat Fussilat, surat 41. Allah bilang, karena sebab apa mereka Allah binasakan dengan angin yang sangat dingin. Wa amma adu fastakbaru wa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghairil haq. Mereka sombong di muka bumi dan nggak pantas mereka sombong. Wa qalu dan mereka bilang, dia ya bunda cari di ayat berapa dalam surah Fussilat. Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Jadi rupanya super power waktu itu. Nggak ada lagi yang lebih hebat. Nggak ada yang lebih berkuasa dibanding kaum Ad. Awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Memangnya mereka nggak memperhatikan, mereka tidak berpikir. Allah yang menciptakan mereka itu amat dahsyat kekuatannya. Tapi mereka ngelawan dengan ayat-ayat tanda kekuasaan kami. Maka Allah kirim farsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat. Allah kirim buat mereka angin topan di hari-hari yang naas, hari-hari nahas, hari-hari sial. Linudzikahum agar kami membuat mereka merasakan azabul khizi fil hayati dunia. Bahwa mereka yang ngerasa super power, sombong, agar mereka di dunia ngerasa hina. Kami hinakan mereka. Dan azab akhirat itu lebih hina lagi. Dan mereka nggak bakal selamat. Oh, rupanya Allah binasakan karena sebab sombong kaum Ad nih dalam surat Fussilat. Karena sebab sombong, nantang nggak ada lagi yang lebih kuat dari kami. Kami punya nuklir, kami punya bom atom, kami punya segala-gala. Kira-kira begitulah kalau zaman sekarang itu. Dan bilang siapa yang lebih hebat, lebih kuat dari kami. Enggak ada. Dan itu kaum Ad yang dulu pernah ada. Kazabat Samudu wa Adum bil Qari. Kaum Samud, kaum Ad dulu pernah mendustakan hari kiamat. Kaum Samud sudah Allah binasakan dengan suara petir yang kencang. Kaum Ad Allah binasakan dulu dengan angin yang sangat tinggi. Ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab kebinasaan tuh karena ngerasa diri udah hebat. Jadi sebab kebinasaan ngerasa diri sudah hebat. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Surat apa itu ayah bunda?
Ketahuilah bahwa manusia itu layak togo Allah ya. alail Al-A, Al-a'la, 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 al-a'la. al-alak, al-a'la alak, salah alak, berbeda al-alaq al-alak. ya surat Iqra al-alaq sekali-kali tidak innal insana layatgha manusia itu melampaui batas ara'ahu istaghna kalau dia sudah ngerasa berkecukupan itu sifat manusia kecuali hamba-hamba Allah yang solihin solihat yang kayak ada di kamera ini insya Allah enggak melampaui batas Amin. jadi harus sadar ayah bunda kalau dikasih sama Allah harta harus yakin bahwa ini harta punya siapa? Punya Allah. Kalau dikasih waktu, dikasih umur sama Allah, harus yakin itu umur, itu waktu punya siapa? Punya Allah. Kalau dikasih kekuasaan, jabatan, harus yakin, harus ngerti, sangat ngertinya. Punya siapa? Punya Allah. Kenapa? Karena manusia itu melampaui batas kalau dia udah ngerasa established. Kalau dia sudah ngerasa berkecukupan, dia melampaui batas. Itu sifat dasar manusia tuh. Dan siapa yang melampaui batas, maka nanti pasti Allah balas. Tapi kalau dia rendahkan dirinya terus buat Allah, maka Allah angkat derajat. Nah ini rumus. Rumus hidup dari Rasulullah. Quote of the day. Kata Rasulullah, man tawadha'a lillah illa rafa'ah. Orang yang merendahkan dirinya pada Allah, pasti Allah angkat derajat. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, pasti Allah angkat derajatnya. Man tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah. Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, pasti Allah angkat derajat. Merendahkan diri di hadapan Allah dengan ruku, dengan bow, sujud, prostration. Tempat yang paling mulia di tubuh kita adalah kepala. Saat sujud di hadapan Allah, itu kepala ditaruh di posisi yang paling rendah. Tapi ketika sujud, maka semua dosa Allah ampuni. Semua kesalahan Allah hapuskan. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya pada Allah, nanti Allah angkat derajat. Lagi enak-enak tidur, dia bangun merendahkan diri pada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Surat apa ayat berapa itu cari? Dari sebagian malam bertahajudlah engkau pada Allah. Maka Allah akan angkat derajatmu pada maqam mahmud, maqam yang terpuji. Karena tahajud Allah angkat derajat kita. Maqam mahmud, derajat yang terpuji itu apa? Maqam mahmud itu tempat di surga yang Allah siapkan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dalam doa azan kan kita ngangkat tangan tuh. Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wa salatil qa'imah. Terus sampai ada kalimat wab'ashu maqamam mahmudan alladhi wa'atta. Tinggikan ya Allah derajat Nabiku Muhammad SAW ke tempat maqam mahmud yang kau janjikan. Jadi yang rajin tahajud nanti juga akan Allah berikan maqam mahmud, tempat yang terpuji. Jadi tempat yang sama. Bersama siapa? Bersama Rasulullah. Mudah-mudahan ntar kita semuanya sekapling sama Rasulullah di surga yang paling indah. Mau nggak nih ayah bunda?
Yang mau angkat tangan Mau, tinggi-tinggi. Ustaz, Siapa yang mau. mau? Masya Allah. Mau sebab Nah, jadi rumusnya tuh balik ya, rendahkan diri di hadapan Allah. Nanti Allah angkat derajatnya. Jangan dibalik, ayah bunda. Jangan rendahkan diri pada makhluk. Jangan. Kalau merendahkan diri pada makhluk, nanti Allah hinakan sehina-hinanya. Merendahkan diri pada jin, pada setan. Kita udah tahu tuh dalam surah Al-Jin. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Masih hafal nggak nih? Surah Al-Jin, ayah bunda. Ada sebagian manusia yang berlindung, minta perlindungan kepada sebagian jin. Nggak nambah apa-apa kecuali kehinaan, kemaksiatan. Jadi minta tolong sama makhluk pasti makin hina. Jadi minta tolong sama Allah aja. Menjadi hamba, hamba Allah aja. Jangan hamba makhluk. Jangan hamba dunia. Jangan hamba jin. Jangan hamba setan. Sekarang nih makin banyak ayah bunda. Di seluruh dunia nih. Pengabdi setan. Penyembah setan. Abadatus syaitin. Dan itu makin terang-terangan itu mereka. Mereka menjual jiwanya kepada iblis. Dan itu makin terang-terangan menjadi tren. Apalagi di kalangan artis-artis baik timur maupun barat. Dan mereka sudah menunjukkan syiar-syiar penyembah setan. Kalau ayah bunda nggak percaya, nah, googling aja artis-artis penyembah setan. Dan mereka sudah terang-terangan itu meng, mengapa namanya menebarkan syiar-syiar setan. Dah, nggak usah dikejar, nggak usah takut sama setan. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah kata Allah. Nggak menakutkan. Kalau kita lagi bersama Allah, maka semua-muanya kalah. Utang numpuk, masalah banyak, bumi, dunia berasa runtuh, nggak ada yang gede. Masalah semuanya kecil kalau kita bersama Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Maka ayah bunda harus ngerti, sengerti-ngertinya bahwa nggak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada Allah. Balik ayah bunda, udah habis belum nih waktunya? Masih banyak, masih Ustaz. sebab masih Masih banyak, setengah Ustaz. jam lagi. Mas Bob, Itu Lanjut. membinasakan dengan angin yang kencang dan amat dingin karena sombong. Sebab itu pada Allah harus rendahkan diri serendah-rendahnya. Jangan rendahkan diri sama makhluk. Itu quote of the day yang kedua tuh ya. Jadi nggak usah tawadu sama makhluk, sama manusia nggak usah tawadu. Di hadapan makhluk tuh ada izzah, ada kemuliaan. Kalau di hadapan makhluk tuh pede, di hadapan Allah tawadu. Izzah kemuliaan itu sering ditunjukin sama Rasulullah SAW. Meskipun nggak punya senjata, meskipun jumlah sedikit, izzah itu kemuliaan hidup ditunjukin sama Rasulullah. Meskipun lapar, nggak usah dicerita-ceritain, nggak usah di-share di medsos, jadiin status nggak usah. Jadi kalau di hadapan makhluk harus izzah, punya kemuliaan.
malah dia di hadapan Allah yang tawadu. Mana bukti bahwa di hadapan makhluk itu harus punya izah? Nanti ayah bunda cari di surah Al-Baqarah ayat 270-an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf." Orang-orang yang nggak ngerti mengira mereka itu kaya karena mereka punya iffah harga diri. Enggak, mereka nggak minta-minta. Jadi meskipun lapar, tapi nggak ikut antrian. Nah itu yang disebut izah, kemuliaan diri. Dan nanti cari hadis dari Aisyah yang menyampaikan bahwa Masyabiya'alu Muhammadin salah satu ayam. Keluarga Muhammad itu tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Yang dicari itu ya benar. Maknanya meskipun nggak punya beras di rumah, ini bahasa kita. Kalau zaman Rasul nggak ada beras. Meskipun uang nggak ada, tapi nggak usah nunjukin nggak punya uang. Pokoknya orang ngira dia kaya raya. Kalau sedekah paling dulu, kalau ada kebaikan, balapan, itulah kira-kira. Itu yang disebut izah. Ini penting sebab sampaikan karena banyak nih Muslim identitasnya berantakan. Yang kaya pura-pura miskin, yang miskin pura-pura kaya. Pura-pura kaya boleh dah. Jadi yang kaya pura-pura miskin, ya miskin menghinakan diri, nggak boleh. Jangan. Bunda. Jadi kalau di hadapan makhluk punya izah. Cari lagi hadis bahwa Rasulullah ajarkan kepada kaum muslimin izah. Kalau ya bunda tahu kenapa tawaf itu di Baitullah itu 3 putaran pertama Rasulullah mensunahkan untuk lari-lari kecil, maka sebabul wurudnya penyebabnya adalah Rasul dan para sahabat dari Madinah ada yang berkendara, ada yang jalan kaki. Dan perjalanan mereka 9 hari melelahkan. Mereka pakai pakaian ihram dan kemudian begitu tiba di Mekah, orang-orang kafir pada ngomong, liatin tuh umat Muhammad, cemen-cemen pada lemah-lemah. Ya orang perjalanan jauh, 400 kilometer jalan kaki. Maka Rasulullah SAW menunjukkan izah, kemuliaan Islam. Rasul perintahkan para sahabat untuk lari kecil di 3 putaran pertama. Jadi kalau di hadapan makhluk, munculin kekuatan. Jangan sampai ada orang yang mengira bahwa ini orang yang paling miskin di dunia ini kaum muslimin. Itu sekarang ucapan itu. Tapi Masya Allah, ayah bunda tahu nggak tuh? Indonesia, kajian dari Harvard University, sebuah riset mengumumkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling bahagia, rising state in the world. Jadi negara yang paling bahagia di dunia ini menurut Harvard University, Indonesia. Udah pada tahu belum? Apalagi itu pacu jalur di Riau. Wah, lagi rame sedunia tuh. Ini ayah bunda kayaknya pada nggak ngikut medsos. Jadi harus tunjukkan kebahagiaan, kemuliaan yang Allah kasih buat kita. Rumusnya ya bunda, balik ya. Pada Allah tuh nggak usah sombong, rendahkan diri. Di hadapan makhluk, munculkan harga diri. Jadi pada Allah tuh rendahkan diri, pada makhluk tampakkan harga diri. Nah ini
dibalik pada Allah, pada perintah Allah, dan nurut, dan ngerasa dia yang bisa segala-gala. Kaum Ad. Maka dikirim sama Allah apa? Angin kencang yang dingin. Dikirim angin dingin. Kalau dikit mah enak. Kayak di Cianjur nih enak. Semeriwing itu enak tuh. Tapi kalau dingin terus-menerus dan dinginnya kebangetan, bahkan sampai layalin wa samaniyata ayam, 7 malam 8 hari berturut-turut. Nah, insya Allah besok ayatnya bakal kita nikmati. Dan itu tiba-tiba semuanya bergelimpangan. Mati. Semuanya ketakutan. Nah, ini quote of the day-nya udah banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rendahkan diri pada Allah, Allah akan angkat derajat kita. Di hadapan Allah kira terendahkan diri, di hadapan makhluk kita tampakkan harga diri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus beri kemuliaan pada kita semuanya. Jazakumullah Amin. khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.